Nah, kalian tahu nggak ciri-ciri laki-laki yang mengalami menopause? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mungkin banyak yang tidak tahu ya, kalau pria laki-laki ini bisa menopause juga, bukan wanita saja. Wanita kan dikit-dikit, wah ini udah bentar lagi menopause, wah ini ibu udah menopause gitu ya. Laki-laki ini juga bisa menopause, jadi jangan salah sangka ya. Saat usia 50 ataupun kepala 5, ini laki-laki akan mengalami perubahan hormonal yang sangat drastis ya. Perubahan hormonal inilah yang akan mempengaruhi ya menopause laki-laki tadi. Nah, kalian tahu nggak ciri-ciri laki-laki yang mengalami menopause? Nah, kalau tahu silakan tulis di kolom komentar. Apa saja sih ciri-cirinya? Jadi biar nanti kita bandingkan. Saya akan share menopause pria atau andropause. Ini tandanya. Kalian harus tahu dulu, andropause itu ya kondisi di mana hormon testosteron itu kadarnya menurun karena proses penuaan. Banyak orang yang menyamakan antara menopause pada wanita dan juga andropause pada pria itu sama. Ya, padahal sebenarnya keduanya berbeda. Nah, kok bisa berbeda, Dok? Kan cuma beda andro dan meno. Ya, berbeda pokoknya ya. Pada wanita, menopause itu dia berakhirnya ovulasi. Jadi dia nggak ovulasi lagi. Kemudian hormon ini terjadi perubahan dan penurunan secara drastis dalam waktu yang singkat. Kalau pada pria, andropause ini dia terjadi penurunan hormon testosteron ya dalam waktu yang bertahun-tahun ya. Jadi lama, nggak dalam waktu yang singkat. Kemudian gejala yang ditunjukkan juga nggak jelas. Jadi ada ciri-cirinya ya, menopause pada pria atau disebut dengan TDS, Testosterone Deficiency Syndrome. Ini berdasarkan International Journal of Clinical Practice. Yang pertama itu kurang berenergi. Nah, jadi hormon testosteron ini berperan ya terhadap massa otot laki-laki, ya tulang pada laki-laki juga. Jadi ada hubungannya ya dengan energi. Hormon testosteron ini bisa menambah massa otot pada pria. Nah, jadi kalau massa ototnya besar, dia juga bisa menampung cadangan energi lebih besar ataupun banyak. Kalau mengalami andropause, ya massa otot bisa menurun. Kemudian kemampuan otot untuk menampung energi juga pasti menurun ya, karena penurunan dari massa otot dan juga penurunan hormon tadi. Ya, kemudian aktivitas tentu akan berpengaruh. Ya, jadi lemas, jadi kurang energi. Ya, karena cadangan energi ataupun kemampuan otot tadi menurun. Yang kedua, libido rendah. Jadi libido ataupun gairah seksual ini tentu pengaruhnya dengan hormon testosteron. Makanya hormon testosteron ini orang ngomongnya hormon lelaki ya, hormon kejantanan. Nah, jadi kalau hormon testosteronnya rendah, turun, ya ini gairah seksual kan akan berpengaruh ya, melihat pasangannya lesu ya, nggak semangat. Mau berhubungan seksual itu ya nggak semangat, ya nggak nafsuan lah gitu gampangnya. Kemudian testosteron yang rendah ini juga bisa menyebabkan impotensi ataupun disfungsi ereksi. Nah, kondisi ini itu terjadi ketika seseorang itu sulit mempertahankan ataupun mendapatkan kondisi ereksi. Nah, kemudian testosteron yang rendah ini juga akan mempengaruhi kualitas ya dari sperma. Jumlah sperma bisa menurun ataupun disebut dengan oligospermia. Ketiga, insomnia. Insomnia ini sulit tidur, ya nggak bisa tidur. Bawaannya melek aja ya. Mau merem, mau menjam, biar tidur tuh nggak bisa ya. Kebayang utang mungkin ya, kebayang cicilan ataupun kebayang hal-hal lain. Nah, saat hormon testosteron menurun, ya ini akan mempengaruhi kualitas tidur kalian. Ya, tidur jadi susah, jadi nggak nyenyak. Ya, karena hormon testosteron ini akan mempengaruhi ya siklus ataupun jam tidur. Kalau kalian mengalami insomnia, ya tentu siang harinya bikin ngantuk, ya bikin nggak fokus, ya bikin pikiran ini kemana-mana. Nah, jadi ini kondisi yang tidak bisa dianggap sepele. Keempat, depresi. Jadi hormon testosteron ini juga mempengaruhi suasana hati, kenyamanan hati, ya mood kalian. Kalau seandainya
cemas, ya, merasa kekosongan gitu ya, kesepian, merasa sedih, merasa kesal, cepat marah, ya bisa saja ya hormon testosteron itu menurun. Itu kondisi yang menandakan kalian mengalami ya andropause. Saat depresi ini kondisi yang tidak menguntungkan ya, karena nggak bisa fokus, nggak bisa mengingat sesuatu, ya minat untuk hidup aja itu berkurang, ya nggak semangat untuk hidup, bosan hidup. Ya bahkan kalau kondisi yang fatal itu ada niat untuk mengakhiri kehidupannya. Nah ini nggak bisa dianggap sepele. Orang yang mengalami depresi itu nggak boleh dikucilkan, disupport ya. Jangan dianggap lebay atau bagaimana. Kelima, perut buncit. Nah coba cek ya perutnya buncit atau tidak nih kalian di rumah. Nah perut buncit ini juga bisa menandakan ya andropause, karena hormon testosteron ini akan mempengaruhi simpanan lemak kalian. Testosteron ini akan memperlambat penyimpanan lemak. Kalau seandainya kalian penyimpanan lemaknya ini mudah, ya dikit makan dikit langsung disimpan gitu ya. Nah ini berarti menandakan hormon testosteronnya rendah. Kemudian enzim di dalam jaringan lemak ini bisa merubah hormon testosteron menjadi estrogen. Nah testosteronnya sudah dikit dirubah lagi ya. Nah tambah makin rendah, makin menurun. Akibatnya apa? Ya penumpukan di dada, di perut, ya di pinggang kalian ini makin banyak. Keenam, osteoporosis. Sama seperti pada wanita, ya menopause akan mempengaruhi kepadatan tulang, begitu juga dengan pria. Ya ini bisa bikin tulangnya keropos, gampang patah, ya benturan bisa patah karena tulangnya ini massa tulang itu keropos, nggak seperti tulang yang normal ya, bisa dilihat seperti gambar di samping. Kemudian selain patah tulang ataupun gampang patah, ini bisa menandakan pada postur ya, perubahan postur yang tidak normal ataupun tidak seperti sebelumnya. Ini juga bisa menandakan kalau kalian sedang mengalami yang namanya osteoporosis. Nah itu tadi ya tanda-tanda kalau kalian sedang mengalami andropause ataupun menopause pada laki-laki. Silakan tulis di kolom komentar, ada tidak lagi tambahan ya tandanya. Ya silakan di-share, dibagikan. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa ya tonton lagi video saya berikutnya. Salam sehat. Dadah.